Saya mau meluah rasa kecewa sedikit. Kesukaran hidup di Indonesia ini, susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat kepada peraturan. Jadi ceritanya itu begini. Tadi itu kita kehabisan. Terus mau isi ulang, tabung gas itu mau isi ulang lah. Kalau kami di Malaysia dulu, kalau kami di Malaysia saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini, ya kan nggak cari makan saja susah, nggak hidup saja susah. Kita mau hidup tenang pun nggak boleh. Jadi gas habis, mau tukar ke kedai, harus bawa apa mami? Harus bawa KTP. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng teman-teman ya. Salah satu video ungkapan daripada orang Indonesia yang sedang bekerja ke Malaysia. Beda. Beliau mengatakan beda hidup di Malaysia dengan di Indonesia. Pemerintah di Indonesia mempersulit keadaan rakyatnya sendiri. Benar teman-teman. Di potret ini kita lihat nanti tabung gas yang dimana biasanya kita memasak menggunakan itu sekarang sudah mulai merata, mulai habis teman-teman. Terkadang tidak ada. Bahkan kemarin saya sulit mencari tabung gas untuk buat masak nasi teman-teman. Sumpah sulit sekali teman-teman. Bahkan ada beberapa toko tapi harganya mahal, 1 kali lipat atau 2 kali lipat dengan harga biasanya teman-teman. Hampir langka. Tahu kan tabung gas seperti apa yang biasanya kita nyalakan di kompor, ada tabung yang mengeluarkan gas itu teman-teman. Itu mulai langka. Di Jawa Timur sudah mulai langka, bahkan di negara di Nusa Tenggara Timur, NTT atau NTB, di teman-teman NTB ada di Lombok, di Bima, itu mereka sudah mulai ngeluh kesah kesulitan buat beli tabung gas teman-teman ya. Ada apa dengan pemerintahan Indonesia? Kenapa semakin tahun semakin mempersulit keadaan teman-teman? Oke, seperti apa videonya, jom kita play bersama, let's go. 3. Waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini kok ngeri kali, hidup ini nggak usah dipersulit lah, udah cukup sulit kita cari makan di Indonesia ini. Betul teman-teman ya. Welcome to my channel Kampung Gar. Silahkan di subscribe. Ini cuplikannya luar biasa. Ini pagi ini saya mau meluah rasa kecewa sedikit. Kesukaran hidup di Indonesia ini, susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat kepada peraturan. Jadi ceritanya itu begini. Tadi itu kita kehabisan. Terus mau isi ulang, tabung gas itu mau isi ulang lah. Kalau kami di Malaysia dulu, kalau kami di Malaysia saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini, ya kan nggak cari makan saja susah, nggak hidup saja susah. Kita mau hidup tenang pun nggak boleh. Jadi gas habis, mau tukar ke kedai, harus bawa apa mami? Harus bawa KTP sama kartu keluarga. Lah, betul sekali teman-teman. 1 KTP dapat 1 tabung sekarang tuh. Padahal dalam rumah itu ada 2 kakak atau keluarga. Itu biasanya dulu teman-teman ya, kita beli berapa aja, fine-fine saja, bisa. Sekarang harus pakai KTP, 1 KTP 1 tabung, tidak boleh lebih. Dan bahkan ada yang tidak dapat teman-teman ya. Ngeri banget. Ini fakta yang kakak sampaikan, ini fakta. Di daerah saya, Madura tempatnya, itu sudah mulai langka tabung teman-teman ya. Mau kembali ke zaman dulu, padahal sudah tidak laku teman-teman ya. Kita sudah tidak ada di zaman itu lagi. Kita sudah masuk ke zaman modern lah. Kenapa harus masuk ke zaman dulu lagi teman-teman ya? Yang dimana kita harus menggunakan prodipan, kayu. Masa kita harus ke situ lagi teman-teman ya? Kata kakak ini selama tinggal di Malaysia tinggal tukar saja, mau tukar berapa aja. Ya, dulu Indonesia seperti itu. Sekarang 2024 ini sudah mulai langka. Dan kemarin saya cari jauh sekali dan harganya mahal. Saya cuma dapat 2, bisa beli 2 tanpa harus mengurus KTP. Dan itu harganya mahal. Saking, ya kasihan istri, masa mau masak di dapur dulu teman-teman ya. Kartu keluarga itu bukan kecil tau. Sekarang ini ini fungsi kartu keluarga ini sebenarnya apa? Ini semalam itu saya pesan gorden langsir untuk rumah saya.
Yang punya langsir itu pun bagi dia punya kartu keluarga. Seakan-akan kita punya apa ya, kita peneliti kita itu udah hilang. Kenapa? Karena di kartu keluarga kita kan nama bapak kita, nama mama kita, keturunan kita semua ada. Jelas aja harus kartu keluarga KTP. Ih, kok ngeri kali hidup ini, nggak usah dipersulit lah, udah cukup sulit kita cari makan di Indonesia ini. Jangan pula mau ngisi gas aja pun ini itu. Tapi ini mau isi gas, ganti gas, isi ulang gas pun. Sebentar lagi kita mau beli galon, isi ulang galon pun kartu keluarga KTP. Mau beli sabun cuci kartu keluarga KTP. Mau beli sempak anak kartu keluarga KTP. Sebenarnya fungsi kartu keluarga dengan KTP ini apa sebenarnya? Ini ya khususnya saya bercerita kepada warga negara Indonesia lah yang melihat video saya ini. Ini kenapa selalu menceritakan keburukan Indonesia? Mungkin kalian pikir seperti itu. Saya rasa itu tidak logik. Peraturan yang aneh-aneh yang dibuat untuk kami rakyat kecil ini. Saya ini tinggal di kawasan pelosok, sangat desa. Saya bilang itu desa, enggak juga, dusun. Sangat kampung, tahu tak? Jadi ada banyak sekali keluhan-keluhan yang saya dengarkan. Yang pertama itu adalah isi ulang gas harus pakai KTP dan kartu keluarga. Udah. Di kampung saya ini kalian tahu mau makan aja orang susah walaupun dia ada sawit. Betul teman-teman, yang apa Kakak Sri katakan ini betul. Tidak hanya di daerah Kakak Sri saja, ini buktinya di daerah saya teman-teman ya. Ini bener harus menggunakan KTP, kartu tanda penduduk, buat isi ulang gas. Dan itu kita terbatas hanya dapat satu itu habis dalam waktu 20 hari. Setelah itu kita harus beli lagi. Terkadang kita sudah kehabisan stok, gak dapat teman-teman ya, gak makan, harus beli. Masa kita harus masuk ke zaman dulu teman-teman? Apa yang saya sampaikan barusan masuk ke zaman dulu lagi? Sudah gak zaman. Itu yang mempersulit Indonesia terhadap rakyatnya. Kemakmurannya tidak merata teman. Sedangkan pemerintahannya sepoi-sepoi. Gila pokoknya lah. Contoh lah saya bilang sawitnya ada 2 hektar, nggak akan dapat hasil dari sawit itu. Kenapa? Karena sawit itu hasilnya untuk beli beras keperluan sehari-hari. Jadi karena hasilnya dipakai selalu habis, untuk perawatan sawitnya itu nggak ada duit. Jadi ya sama aja, miskin aja dia walaupun ada 2 hektar sawitnya, 3 hektar sawitnya. Yang kedua lagi apa? Ya, disetarakan lagi untuk semua TV. Kalau yang bukan digital nggak akan dapat channel apa-apa. Jadi harus beli dia macam box, katanya itu harga 400.000. Ini kebanyakannya yang udah pakai TV digital itu kan orang-orang yang mampu ya. Macam maci saya ini, dia tuh nggak mampu. TV dia itu keluaran tahun berapa itu, pokoknya udah lama sekali gitu. Kalau saya nggak silap 2012 atau 2011 TV-nya itu. Jadi udah nggak bisa dipakainya apa-apa. Sedangkan mau makan aja dia susah. Good morning. Saya mau sedikit cerita kepada kalian ini tentang bengangnya saya sudah tinggal di kampung saya ini. Bukan bengang sebab apa tahu, semuanya oke, baik-baik saja. Tapi tahu tak, bila kita udah buat rumah dan kita itu mau tinggal di rumah kita itu dengan aman dan tenang, dan itu susah didapatkan, jadinya kita bengang. Saya pribadi lah. Saya datang ke sini itu pada tanggal 24 atau 25 Julai. Sekarang udah 12 Desember, lebih kurang saya di sini sudah 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih, tahu tak. Dalam masa 2 minggu tuh 5 hari saya ada tidur di rumah emak saya lah. Lepas tuh hari ke-6 baru saya mulai tidur di rumah kami sendiri. Jadi selama lebih kurang dalam masa 9 hari itu udah 2 kali maling mau coba masuk ke rumah kami, tahu nggak? Jadi pertama itu dulu malingnya itu mau masuk ke rumah saya itu mau buka jendela yang ini. Terus karena nggak bisa dibuka, jadi dia pindah mau buka jendela dapur yang itu. Jadi pas saya nampak, saya buka pintu, jadi mereka tuh jalan pelan-pelan ke bawah pokok jagung belakang rumah saya tuh, ya kan. Terus semalam suami saya tidur di luar. Sampai sekarang tuh suami saya, setelah saya bilang rumah itu mau dibongkar, suami saya akan tidur dengan anak saya di dalam bilik itu sampai pukul 11 atau pukul 12. Pukul 12 ke atas dia akan tidur di luar dengan karpet begini pemirsa. Kenapa? Karena saya bilang kan pencurinya itu coba untuk masuk dari jendela samping itu. Jadi suami saya tidur di sini. Di rumah kita pun kita udah beli katil pun tak boleh tidur, tahu tak, kasihan saya. Semalam pagi-pagi kata suami saya ada orang coba tolak ini pintu, dia cakap dia tidur sini. Dia 2 kali tolak. Lepas tu saya bangun, saya cakap, "Hoi,
Saya buka ini tinggal, saya cakap, oh saya ketok, dia lari, dia cakap berapa orang, saya cakap dia cakap 1 orang. Bayangkan belum sampai 2 minggu kami tidur di rumah kami, sudah 2 kali pencuri mau masuk ke rumah. Sabar, Kak. Bukan ada apapun di rumah ini, apa kalian mau curi? Heran saya lah. Nggak ada ketenangan sedikit pun kita tinggal di sini, betul tak? Orang ingat apa? Kalau udah rumah besar ada duit, nggak ada duit, utang juga banyak saya ini buat rumah ini. Jangan kalian coba-coba masuk, geram betul saya. Sekejap lagi 17 Agustus sudah merdeka, tapi tinggal di rumah sendiri pun rasa tidak merdeka, tidak aman, tidak tentram. Betul. Stres saya tahu tak, di rumah sendiri pun hidup macam ini. Kali-kali suami saya pun istilahnya kita tuh mau kemana-mana ya kan, udah nggak tenang. Sekarang aja saya kalau mau keluar pasti saya akan bilang, makcik saya mau keluar, siang-siang pun saya mau keluar dengan suami, makcik tolong duduk di rumah ya. Karena apa? Karena siang pun kadang-kadang pencuri mau masuk juga kan, jadi makcik saya duduk di rumah sampailah kami pulang. Entahlah saya. Ngeri ya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi intinya bener teman-teman ya, Indonesia ini semakin hari, semakin tahun, semakin kita ketinggalan teman-teman ya. Di Indonesia bener-bener rakyat ini dipersulit oleh pemerintahan. Ada dinasti politik, pemerintahannya enak-enak, sepoi-sepoi, pakai jet pribadi lah. Aduh, gak tahu saya kayak gimana. Anaknya dicarikan pekerjaan oleh presiden biar gak jadi apa ya, biar dapat makalah istilah. Sedangkan rakyatnya, duh, ngeri teman-teman ya. Di daerah saya itu ngeri banget. Ngeri pokoknya lah. Tabung gasnya aja itu sulit. Padahal kunci buat kita masak adalah tabung gas loh, nomor 1 temen-temen. Kita mau masak air, rebus mie, rebus nasi, rebus ikan, itu kuncinya adalah api. Api itu bersumber daripada tabung gas. Sedangkan tabung gasnya itu langka, sangat langka sekali. Dan yang kedua, kenapa sering ada maling? Tidak hanya di rumahnya Kak Sri, di daerah saya ini. Kemarin malam saya dapat info bahwa ada orang yang lewat di belakang rumah. Memang belakang rumah saya ini memang gelap teman-teman, lewat sering. Ayam, telur, tabung gasnya juga hilang. Ada yang 20 tabung gas hilang teman-teman. Kenapa sering ada maling di perkampungan Indonesia ini? Karena tidak tegasnya hukum di Indonesia. Tidak tegas itu. Andai kata tegas, maka tidak berani maling itu mencuri hak orang lain. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya tidak usah terlalu banyak basa-basi. Buat teman-teman yang punya tanggapan atau komen, kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka, bantu dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.